Halo, saya Alifa Yunisa dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Teknologi Informasi. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang cyber security yang sudah dijelaskan oleh Pak Michael di guest lecture. Apa itu cyber security? Cyber security atau keamanan cyber adalah praktik melindungi sistem, jaringan, perangkat, dan data dari serangan digital atau akses yang tidak sah, yang mencakup berbagai metode, termasuk penggunaan perangkat lunak, antivirus, firewall, enkripsi, dan autentikasi dua faktor. Nah, bidang ini tuh mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama itu ada keamanan jaringan yang melindungi jaringan komputer dari ancaman seperti peretasan dan malware. Yang kedua itu ada keamanan aplikasi, yaitu menjaga aplikasi bebas dari celah yang bisa dieksploitasi oleh peretas. Yang ketiga itu ada keamanan informasi yang melindungi data dari akses yang tidak sah, baik ketika disimpan maupun dipindahkan. Yang keempat itu ada manajemen identitas dan akses yang memastikan hanya orang yang memiliki otoritas yang dapat mengakses sistem. Yang kelima itu ada keamanan operasional, yaitu melibatkan pengaturan dan kontrol atas cara data diproses dan disimpan. Yang keenam itu ada pendidikan pengguna, yaitu mengedukasi pengguna tentang ancaman cyber seperti phishing dan cara mengenali upaya peretasan. Nah, perlindungan ini tuh sangat penting karena serangan cyber terus berkembang dan seringkali menargetkan individu, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya ada SOC, yaitu Security Operation Center. Nah, tools yang sering dipakai itu ada SIEM atau Security Information and Event Management. Nah, dalam SOC, SIEM itu sistem yang mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengelola data log dari berbagai perangkat dan sumber dalam infrastruktur keamanan suatu organisasi. Nah, SIEM sendiri itu berperan penting dalam membantu SOC mendeteksi ancaman, menginvestigasi insiden, dan merespons kejadian keamanan secara real time. Nah, SIEM sendiri itu membantu SOC menjadi lebih responsif dan proaktif dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman cyber, sekaligus memberikan visibilitas mendalam tentang keamanan jaringan secara keseluruhan. Dengan SIEM, SOC dapat mengidentifikasi potensi ancaman dengan lebih cepat, mengurangi false positif, dan mengambil tindakan yang lebih tepat sasaran dalam menjaga keamanan organisasi. Selanjutnya ada ticketing yang merujuk pada sistem pengelolaan tiket untuk mencatat, melacak, dan mengelola insiden atau masalah keamanan yang ditemukan selama operasi harian. Nah, sistem ini tuh membantu tim SOC dalam memastikan bahwa setiap ancaman, anomali, atau permintaan investigasi tercatat dan ditangani secara efisien. Nah, ticketing sendiri itu memungkinkan pelacakan insiden secara terorganisir, memastikan bahwa tidak ada insiden yang terlewatkan atau dibiarkan tanpa penyelesaian. Nah, dengan ticketing ini, SOC dapat mengelola insiden dengan lebih efektif, memastikan bahwa setiap ancaman yang muncul ditangani sesuai prosedur dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam operasi keamanan. Lalu selanjutnya ada knowledge base, yaitu adalah sistem penyimpanan informasi terstruktur yang berisi pengetahuan dan dokumentasi yang relevan untuk membantu tim SOC dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons insiden keamanan.
Dengan knowledge base, tim SOC dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mendeteksi serta menanggapi ancaman, mempersingkat waktu respons, dan membantu anggota baru dalam memahami dan mengatasi insiden dengan lebih cepat. Lalu selanjutnya ada threat intelligence. Threat intelligence sendiri itu adalah proses pengumpulan, analisis, dan penerapan informasi terkait ancaman cyber yang membantu tim SOC dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons secara lebih proaktif. Dengan threat intelligence, SOC bisa lebih siap menghadapi serangan yang berkembang pesat, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu deteksi, dan mengambil tindakan pencegahan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Selanjutnya ada search and development. Nah, ini tuh berfokus pada inovasi dan peningkatan kemampuan dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks. Dengan research and development, SOC dapat terus mengadaptasi sistem pertahanan mereka, tetap berada di depan ancaman cyber, dan memastikan keamanan yang lebih kuat dan proaktif bagi organisasi. Selanjutnya ada reporting. Nah, reporting sendiri itu adalah proses dokumentasi dan penyampaian informasi terkait insiden keamanan, aktivitas mencurigakan, serta status keamanan secara keseluruhan kepada pemangku kepentingan. Nah, melalui reporting sendiri, SOC itu dapat memberikan wawasan berharga yang mendukung pengembalian keputusan strategis dan pengembangan kebijakan keamanan yang lebih kuat, sekaligus menjaga organisasi tetap siap dan responsif terhadap ancaman cyber yang terus berkembang. Selanjutnya ada log collection. Ini itu proses pengumpulan data log dari berbagai sistem, aplikasi, jaringan, dan perangkat keamanan di seluruh infrastruktur organisasi. Dengan log collection, SOC dapat membantu seluruh aktivitas dalam jaringan secara terus-menerus, mendeteksi ancaman lebih cepat, dan melakukan respons insiden dengan lebih cepat, sehingga meningkatkan keamanan secara menyeluruh. Selanjutnya ada aggregation atau correlation adalah proses pengumpulan dan analisis data log dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola atau anomali yang mengidentifikasi potensi ancaman keamanan. Nah, dengan aggregation dan correlation, SOC dapat mengelola data dalam jumlah besar dengan lebih efisien dan memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang aktivitas jaringan sehingga meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan merespons ancaman yang kompleks dan beragam. Selanjutnya ada farewell tradisional, yaitu farewell tradisional menyediakan inspeksi stateful dari lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar, lalu menyediakan kontrol dan visibilitas aplikasi secara parsial, lalu bekerja pada layer 2 hingga layer 4, terus mengelola tool keamanan biaya yang cukup mahal. Terus farewell tradisional itu gak bisa mendeskripsi dan menginspeksi traffic SSL. Terus pada farewell tradisional, integrated intrusion protection system atau IPS dan intrusion detection system atau IDS di deploy secara terpisah. Selanjutnya itu ada next generation farewell. Next generation farewell itu menyediakan inspeksi stateful dari lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar bersamaan dengan fitur tambahan lainnya, lalu menyediakan kontrol dan visibilitas aplikasi secara menyeluruh, terus bekerja pada layer 2 hingga layer 7. Terus pada next generation farewell ini, pengguna dapat menginstal dan mengkonfigurasi atau mengintegrasi
tool keamanan dengan mudah, sehingga secara otomatis dapat mengurangi biaya administrasi. Lalu next generation very well dapat mendeskripsi dan menginspeksi traffic SSL. Lalu yang terakhir itu pada next generation very well integrated intrusion protection system atau IPS dan intrusion detection system atau IDS itu sudah terintegrasi. Sekian kesimpulan materi yang bisa saya ambil dari penjelasan Pak Michael di pertemuan guest lecture. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.